Ya, selamat pagi anak-anak semua ya. Eh, saya permaklumkan bahwa mulai hari ini kita harus kembali melakukan pembelajaran secara daring karena situasi yang memang sedang meningkat untuk kasus COVID di Bali, sehingga kebijakan dari Distipora itu kemudian dilakukan pembelajaran daring kembali per hari ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita kembali harus belajar daring. Dan untuk pagi hari ini saya mencoba untuk melakukan atau melanjutkan materi mengenai uh, masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ini sebenarnya agak sulit ya kalau saya harus melakukan seperti ini. Tapi mau tidak mau ini mungkin cara yang paling mendekati dari bagaimana proses kalian bisa memahami. Anak-anak semua, jadi setelah kita kemarin membahas mengenai beberapa topik mengenai uh, bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia, ya. Ini beberapa yang bisa kemudian uh, kalian pelajari sebelumnya. Kita sudah pelajari ini. Ini nanti mungkin saya akan share ini di GC, ya. Kita atau saya sekarang akan membahas mengenai beberapa bentuk perlawanan yang terjadi sebagai bentuk reaksi dari apa namanya pendudukan Jepang di Indonesia, ya. Jadi kalau kita melihat perlawanan itu merupakan sebuah reaksi yang sangat wajar terjadi, logis terjadi ketika sebuah negara, sebuah bangsa atau sekelompok masyarakat itu kemudian mendapatkan diskriminasi, mendapatkan suatu kondisi yang tidak adil dari kelompok atau bangsa yang lainnya. Nah, terkait dengan pendudukan Jepang saat itu, di sini terjadi yang namanya beberapa perlawanan yang terjadi dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Kita bisa lihat misalnya yang terjadi di Aceh, ya, yang seperti di gambar ini, yang nomor satu, kemudian yang terjadi di Singaparna atau di Tasikmalaya, kemudian di Indramayu, di Blitar dan Cilacap, itu di Jawa. Kemudian ada juga yang di Kalimantan dan Papua. Kita bahas satu-satu ya, secara singkat saja supaya tidak terlalu lama. Nah, yang pertama adalah perlawanan di Aceh. Jadi perlawanan di Aceh ini terjadi pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Ya, Tengku Abdul Jalil ini adalah seorang tokoh ulama yang berasal dari Aceh yang kemudian melihat penderitaan rakyat Aceh saat itu yang dipaksa untuk menjadi romusa. Ya, romusa itu barangkali sudah cukup kalian kenal dan pahami bahwa romusa itu adalah tenaga kerja yang dipaksa untuk bekerja di sektor-sektor tertentu, biasanya sektor-sektor fisik dan bersifat berat, untuk membangun beberapa infrastruktur seperti parit, kemudian lapangan terbang, jalan, rel kereta api, serta bangunan-bangunan lain yang sifatnya besar. Yang barangkali kalau sekarang itu harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat. Jadi Jepang memaksa mereka untuk melakukan itu, sehingga terjadilah kemudian seperti protes serta sampai bentuk perlawanan dari Tengku Abdul Jalil yang memimpin pasukannya. Tapi Jepang tentu melakukan pendekatan dengan Tengku Abdul Jalil, namun beliau menolak, ya, sehingga pada tanggal 10 November 1942 ini kemudian pasukan Jepang ini kemudian menyerang sebuah daerah yang bernama Chotplieng. Serangan Jepang yang pertama itu bisa dilawan oleh rakyat Aceh, tapi juga kemudian Jepang menyerang lagi di serangan yang kedua juga dapat dipatahkan. Artinya kekuatan Aceh di bawah kepemimpinan Tengku Abdul Jalil ini juga lumayan kuat begitu ya. Itu yang pertama, yang Aceh. Kemudian untuk yang kedua, ya, perlawanan di Singaparna atau di Tasikmalaya ini sudah mulai masuk ke Jawa. Jadi bulan Februari 44 ada seorang tokoh ulama juga yang bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi di Tasikmalaya yang dikenal juga sebagai salah satu kota yang kental sekali dengan para santrinya,
ya, dengan ukhuwah Islamnya, ini kemudian dipaksa untuk melakukan sebuah tradisi yang bernama Seikere. Seikere ini adalah tradisi penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit, yaitu ke arah timur. Ini juga sebagai perlambang, ya, bahwa Jepang itu menghormati dewa matahari, di mana kaisar Jepang yaitu Tenno Heika saat itu dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Ya, dan ini kemudian penghormatan terhadap matahari ini, ya, kemudian sekarang ini kita lihat diadaptasi menjadi penghormatan terhadap bendera Jepang sebenarnya, ya, karena di dalam bendera Jepang itu kan ada lambang bulat itu, ya, yang warna merah yang melambangkan matahari juga. Nah, lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan yang disebut dengan penghormatan terhadap bendera. Dan ketika Jepang di Indonesia melakukan pendudukan di Indonesia, ini kemudian diadaptasi menjadi kegiatan yang namanya upacara bendera. Jadi upacara bendera itu berawal dari penjajahan Jepang di Indonesia. Ya, nah kembali ke pemberontakan di Singaparna ini, jadi mereka dipaksa untuk melakukan itu. Padahal dalam Islam, ya, dilarang untuk menyembah atau mentuhankan hal-hal selain Allah. Oleh karena itu kemudian karena Kiai Zainal Mustafa yang tidak mau, maka kemudian Jepang tentu melakukan tindakan tegas. Dan akhirnya Kiai Zainal Mustafa ini akhirnya ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan 25 Oktober beliau dihukum mati. Ya, tetapi paling tidak, walaupun akhirnya kalah, paling tidak sejarah mencatat sudah ada perlawanan dari masyarakat lokal. Kemudian kita lanjut ke Indramayu. Ya. Indramayu juga pernah ada perlawanan, ya, yang terjadi di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener, tanggal 30 Juli 1944, yang terjadi akibat adanya kesewenang-wenangan serta pemberitaan rakyat akibat tindak tanduk dari tentara Jepang di Indramayu, khususnya di desa Kaplongan, ya, salah satu desa di Indramayu. Jadi tidak terlalu banyak informasi yang bisa disampaikan di sini, tapi sekali lagi sejarah mencatat bahwa pernah terjadi perlawanan di Indramayu. Saya lanjutkan dengan perlawanan atau barangkali pemberontakan di Peta, Blitar, ya. Tanggal 14 Februari, ya, ini pas Valentine, ya. Di Blitar itu terjadi pemberontakan tentara Peta atau pembela tanah air di bawah pimpinan Sudanjo Supriyadi. Ya, ini terjadi tentu karena adanya kesewenang-wenangan, ya, diskriminasi tentara Jepang terhadap masyarakat lokal. Nah, walaupun Peta ini dibentuk oleh Jepang, merupakan salah satu organisasi propaganda Jepang, tetapi orang-orang di dalamnya orang-orang Indonesia yang masih memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi untuk kemudian nanti memerdekakan bangsanya. Bahkan Peta ini menjadi cikal bakal dari adanya TKR, BKR, hingga ABRI dan TNI saat ini. Sehingga kita perlu melihat juga bagaimana bentuknya perkembangan dari ketentaraan saat ini. Nah, jadi pemberontakan Peta ini dengan latar belakang seperti yang saya sebutkan tadi, jadi mereka kemudian didesak oleh atau dibujuk, ya, oleh tentara Jepang untuk menyerah dengan jaminan akan dijamin keselamatannya. Namun pada kenyataannya ketika anggota Peta ini menyerahkan diri atau mau berdamai, ternyata mereka dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan kemudian organisasi Peta ini selanjutnya dibubarkan. Ya, ini. Nah, perlawanan Peta yang selanjutnya juga terjadi di Cilacap, tanggal 20 sampai 25 April 1945. Ini dipimpin oleh seorang Heiki Budancho bernama Kusairi. Jadi Kusairi ini memimpin penggalangan kekuatan dari dalam dan keluar. Yang ke dalam artinya mereka mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan Peta. Sedangkan yang keluar, konsolidasi keluar ini lebih mereka untuk mencari pasukan dan dukungan dari luar Peta. Kusairi juga, ya, pernah berangkat dari markas Kompi menuju sasaran penyerangan, yaitu sebuah markas di Keibitai.
atau penjagaan pantai yang terletak di Bukit Serandil. Targetnya, ya, setelah markas tersebut dikuasai, Kushairi bermaksud mengajak batalion Petak Roya yang dipimpin oleh Daidanco Sudirman. Nah, Sudirman ini muncul di sini. Nanti akan setelah kemerdekaan, pasca kemerdekaan akan menjadi seorang pimpinan atau panglima besar PKR, ya. Kemudian untuk bergabung dengan pemberontakan yang lebih besar. Itu yang di Cilacap. Kemudian yang di Kalimantan. Nah, di sini kita lihat bagaimana pemberontakan atau perlawanan dari seorang tokoh masyarakat Dayak bernama Pangsuma. Ini terjadi karena memang orang Dayak itu sangat melindungi hutannya. Jadi hutan yang dilindungi kemudian dirusak, dikeruk kekayaannya oleh tentara Jepang. Begitu pula masyarakat yang dipekerjakan di sana tidak diperlakukan secara adil, tidak dijamin keselamatannya, tidak dijamin kesejahteraannya. Maka kemudian Pangsuma, ya, dan beberapa pejuang suku Dayak ini kemudian melakukan perlawanan, ya, yang diserang itu adalah sebuah perusahaan kayu bernama Osaki, ya, dan akhirnya hal ini kemudian memicu perlawanan yang lebih besar lagi, ditambah lagi dengan isu-isu atau penyebab-penyebab lainnya seperti ditolaknya seorang gadis Dayak, ingin dinikahinya seorang gadis Dayak bernama Linggan, namun ditolak oleh Linggan karena mereka mau dinikahi oleh seorang tentara Jepang. Oke, itu yang di Kalimantan. Saya percepat saja. Kemudian yang di Papua, ya, kita melihat adanya perlawanan yang dilakukan oleh Rum Korem. Perlawanan ini juga terjadi akibat adanya sebuah penindasan yang berawal dari munculnya pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan di luar batas kemanusiaan oleh tentara Jepang terhadap masyarakat di Papua. Oleh karena itu kemudian Rum Korem memimpin perjuangan ini yang kemudian dikenal dengan Gerakan Koreri. Ya, Gerakan Koreri ini berpusat di Biak di Papua, ya. Kemudian perlawanan di Biak ini kemudian melebar, meluas ke beberapa daerah. Salah satunya adalah di Yapen Selatan yang di sana dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Silas Papare. Jadi kita bahas singkat-singkat saja supaya ada poin-poin yang bisa kalian pahami dengan lebih mudah. Nanti detailnya barangkali ada di e-book atau di e-modul yang sudah saya share, ya. Nah, itu untuk beberapa perlawanan. Nah, jadi dari awal kita sudah bahas tuh mengenai bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia, bagaimana pemerintahan yang dibentuk, bagaimana sifat pendudukan Jepang, kemudian bagaimana dampaknya, ya. Ini beberapa dampak di sini juga. Jadi saya bahas lebih awal, tidak perlu saya sampaikan kembali. Kalian sudah beraktivitas pada saat kita PTM, ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Tadi juga sudah kita bahas mengenai perlawanan yang terjadi sebagai reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Sekarang kita lihat bagaimana babak akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kita bisa melihat sebenarnya pada tahun 44, ya, Jepang semakin terdesak sebenarnya. Beberapa pusat pertahanan Jepang termasuk Kepulauan Saipan, ya, jatuh di tangan Amerika Serikat karena memang musuh utamanya adalah sekutu dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, jadi salah satu pertempuran yang paling berat yang dilakukan oleh Jepang dan berdampak negatif dan memang sangat mengurangi kekuatan Jepang adalah pertempuran Laut Karang atau Laut Koral di tahun 42, ya. Kemudian yang ketiga, kekalahan Jepang dalam berbagai front pertempuran, baik itu di luar Indonesia, ditambah lagi dengan beberapa perlawanan yang terjadi di Indonesia, ini kemudian memperlemah kondisi Jepang. Apalagi Jepang kemudian memang sangat minim tentaranya, ya, makanya dia ke Indonesia untuk mencari manusia-manusia, orang-orang yang bisa dilatih menjadi tentara yang membantu Jepang dalam perangnya. Kemudian kekalahan Jepang di berbagai front ini kemudian berdampak pada pemerintahan yang ada di Jepang. 17 Juli 44, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso ini, ya. Yang tanggal 7 September 44, Jenderal Koiso ini memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Jadi kata di kemudian hari ini menjadilah kata-kata yang ambigu, yang bisa didefinisikan kapanpun bisa. Nggak mesti besok, nggak mesti sebulan lagi, nggak mesti setahun lagi. Jadi di kemudian hari. Ini adalah janji kemerdekaan yang dikenal kemudian dengan nama janji Koiso.
Kemudian pada tanggal 1 Maret 45, Panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chiyosakai atau yang dikenal dengan BPUPKI. Ini nggak kelihatan ya, ini ya. Jadi BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang yang dibentuk oleh Jepang sebagai sebagai bentuk kepastian, sebagai bentuk jaminan bahwa Jepang akan membantu Indonesia untuk merdeka. Ya, selanjutnya kita akan melihat, ya, saya pindah dulu ya. Oke. Kemudian kita akan melihat bagaimana BPUPKI berjalan nanti barangkali di bab selanjutnya ya, tentang Indonesia merdeka. Tanggal 6 Agustus kemudian ternyata kota Hiroshima dibombardir dengan bom atom oleh tentara sekutu, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Akhirnya berdampak pada apa? Dibubarkannya BPUPKI. Tapi kemudian diganti dengan PPKI sebagai bentuk lebih memastikan lagi, lebih mempersiapkan lagi kemerdekaan Indonesia secara teknis. Yaitu tanggal 7 Agustus 45. Kemudian PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta serta Regimen Widodiningrat ini berangkat ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kemudian memang sudah ingin disiapkan secara teknis. Jenderal Koiso juga berusaha untuk membantu. Ya, tetapi ketika mereka ke Dalat, kemudian Amerika Serikat ya melakukan pemboman kembali dengan bom atom yang dilakukan di kota Nagasaki di tanggal 9 Agustus 1945, dan akhirnya 14 Agustus 45 Jepang menyerahkan persyarat kepada sekutu dan akhirnya berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia. Dan pasca itu kemudian Indonesia dikenal berada dalam kondisi yang kosong dari kekuasaan siapapun atau yang sering disebut dengan the vacuum of power. Nah, ini kemudian nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, akan terjadi kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh golongan muda dan golongan tua untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang nantinya kita kenal dengan istilah atau peristiwa Rengas Dengklok. Ya, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Oke, semuanya. Jadi silakan kalian belajar secara mandiri dulu. Jika memang perlu dibuat rangkuman atau catatannya di catatan masing-masing, silahkan. Tapi ini bukan dalam bentuk penugasan. Tetapi saya berharap ada kemudian artikel atau info-info tertentu, infografis dan lain sebagainya, gambar, foto, kemudian hal-hal lain yang bisa kalian persiapkan untuk kemudian di posting di e-portfolio di Google Sites yang saya tugaskan untuk kemudian bisa kalian pajang di sana. Saya usahakan minggu-minggu ini ya akan saya share link pengumpulannya. Jadi link pengumpulannya saja, walaupun barangkali belum lengkap isinya, yang penting prototipenya di halaman-halaman websitenya sudah jadi ya, sesuai dengan tutorial yang saya bagikan. Oke, semuanya biar nggak terlalu lama, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak penyampaian materi dari saya. Ya, walaupun singkat, mudah-mudahan nanti apa yang bisa didapatkan dari ini semoga bisa cukup maksimal. Jadi minggu depan kita akan ulangan ya, mohon dipersiapkan. Saya akan persiapkan ulangan secara online dengan menggunakan Google Form ya. Jadi mohon dipersiapkan sekali lagi materinya, kemudian tugasnya dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak terlalu berjubel di belakang ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak yang kurang. Selalu jaga kesehatan supaya tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi yang sehat, yang dan aman ya dari segala ancaman, terutama ancaman kesehatan yang ada di sekitar kita saat ini. Sekali saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi ya. Dan saya ucapkan salam sehat untuk kita semua.